Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi daun sengon sebagai pakan ternak. Ada karakteristik, budaya, dan strategi pemupukan. Nama saya Dila Azwita dengan NIM S1025030 dari Fakultas Peternakan R001-2025 Universitas Jambi. Kita masuk ke latar belakang strategis. Ketersediaan hijauan berkualitas sepanjang tahun merupakan tantangan utama peternakan ruminansia di Indonesia. Produksi rumput alam pada musim kemarau menurun drastis sebesar 40-60%, sehingga diperlukan sumber pakan alternatif yang adaptif, yaitu daun sengon. Kenapa? Karena sengon atau Parasarianthes falcataria memiliki pertumbuhan cepat dan profil nutrisi tinggi. CP-nya mencapai 18 hingga 24%, menjadikannya pakan suplemen protein yang ideal. Kita masuk ke karakteristik tanaman. Daun sengon sendiri memiliki daun majemuk, berbentuk menyerip ganda atau bipinet dengan panjang 20-30 cm. Jadi, daun sengon ini bentuknya ribu dan kecil-kecil. Fiksasi nitrogen akan memiliki bintil berisi bakteri Rhizobium untuk mengikat nitrogen udara. Nah, bakteri ini membantu untuk menyuburkan tanah secara alami. Morfologi, pohon cepat tumbuh yang dapat dikelola dengan sistem pangkas rutin. Masuk ke analisis nilai nutrisi. Pada sengon sendiri, protein kasar mencapai 18 hingga 24%, sedangkan serat kasar itu 12-18%, dan mineral atau abu itu 6-9%. Pada sengon itu terdapat kandungan tanin moderat, berfungsi sebagai bipas protein, namun pemberian disarankan tidak melebihi 30% dari total ransum. Kenapa? Karena tanin sendiri dapat mengganggu pencernaan. Kita masuk ke syarat tumbuh optimal. Syarat tumbuh optimal sengon iklim itu suhu 18-35 derajat Celcius dengan curah hujan 1000-4000 mm per tahun. Membutuhkan sinar matahari penuh. Jadi sengon itu bisa hidup di daerah tropis seperti di Indonesia. Tanah, pH optimal 6-7, dapat tumbuh di ultisol atau inceptisol dengan drainase yang baik. Ketinggiannya sendiri optimal pada 0-1200 meter dari permukaan laut, toleran terhadap berbagai jenis lahan marginal. Selanjutnya dampak terhadap ternak. Nah, ada penelitian menunjukkan suplementasi daun sengon memberikan hasil positif bagi ruminansia. Peningkatan pertambahan bobot badan harian pada kambing Boerka dibandingkan kontrol. Jadi, penelitian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang lebih baik setelah diberikan pakan tambahan daun sengon. Meningkatkan efisiensi konversi pakan, sumber protein bipas yang efektif, dan menyuplai mineral kalsium dan fosfor. Selanjutnya metode budidaya. Sengon sendiri ada 4 metode pembudidayaan, ada skarifikasi, pesemaian, penanaman, dan pemeliharaan. Skarifikasi atau itu dilakukan dengan rendam biji dengan air panas dengan suhu 70-80 derajat Celcius untuk memutuskan dormansi. Ini dilakukan agar supaya benih cepat berkecambah. Persemaian, tanam di polybag dulu selama 2-3 bulan hingga tinggi 20-30 cm. Baru dipindahkan ke lahan pada awal musim hujan sekitar Oktober sampai November. Lanjut kita ke pemeliharaan, itu dilakukan penyulaman dan penyiangan gulma pada fase awal. Selanjutnya konfigurasi jarak tanam. Ini konfigurasi jarak tanam itu tergantung tujuan awal dari penanaman. Ada tujuannya untuk kebun intensif itu jarak tanamnya 2x2 meter. Estimasi produksi itu 20-30 ton segar HA per tahun. Tujuan budidaya silvopastura itu 4x4 meter jarak tanamnya, integrasi dengan rumput pakan. Tujuan budidaya agroforestry itu jarak tanamnya 6x6 meter, kombinasi dengan tanaman pangan biasanya. Selanjutnya ke manajemen polarding. Pemangkasan rutin adalah kunci produktivitas daun jangka panjang, mulai dari umur 6-8 bulan, tingginya sekitar 2-3 meter. Tinggi pangkas itu 1-1,5 meter. Interval rutin setiap 45-60 hari. Pada sengon sendiri waspada penyakit yaitu karat tumor atau Uromycladium teperianum merupakan ancaman utama. Kendalikan dengan pemotongan dan pembakaran bagian yang terinfeksi agar tidak terinfeksi ke tanaman lainnya. Masuk ke strategi pemupukan 4T. Ada pupuk kandang itu 10-15 ton per tahun.
Fosfor atau Sp36 itu 100 sampai 150 kg Ha per tahun. Kalium atau KCl itu 75 sampai 150 kg Ha per tahun. Sedangkan urea itu 50 sampai 100 kg Ha per tahun. Aplikasi fosfor sangat krusial untuk mendukung aktivitas rizobium dan perkembangan bintil akar. Baik, kesimpulannya mungkin ya dari sengon sendiri itu tidak bisa dijadikan pakan utama, hanya bisa dijadikan pakan tambahan karena mengandung tanin ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih?